Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kusdianto Setiawan, Civil Econom PhD, dan Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Indah Nurhayati, mahasiswa MUGM Batch 78. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Analisis Volatilitas dan Variasi Cross-Section terhadap saham-saham di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 hingga 2022. Dinamika perkembangan pasar modal Indonesia mengantarkan IHSG mencapai level 7.000. Namun, perjalanan pasar modal Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Salah satu di antaranya yakni kemunculan pandemi COVID-19 yang menghambat kegiatan ekonomi di seluruh dunia. Situasi ini mengguncang aktivitas pasar modal yang berimplikasi pada jatuhnya IHSG mencapai titik terendah yakni 3.989 pada tanggal 23 Maret 2020. IHSG mengalami fluktuasi pergerakan dari tahun 1998 hingga 2022. Secara historis, guncangan yang terjadi di pasar modal Indonesia disebabkan oleh disrupsi faktor eksternal selama 2 dekade terakhir. Guncangan eksternal terbesar pada IHSG terjadi pada krisis ekonomi global pada tahun 2018 yang menyebabkan pemerosotan hingga 60,73%. Berdasarkan tabel di samping, dapat disimpulkan bahwa IHSG mampu pulih setelah menghadapi resesi ekonomi dengan rata-rata recovery return sebesar 343,96%. Angka recovery return dari data historis IHSG 20 tahun terakhir ini mengindikasikan bahwa IHSG memiliki kinerja yang sangat baik dengan major trend yang cenderung naik dari waktu ke waktu. Hal ini memberikan semangat optimisme kepada para investor terhadap pemulihan kondisi ekonomi pasca pandemi COVID-19. Kendati demikian, guncangan eksternal salah satunya pandemi menyebabkan kemerosotan kinerja IHSG sehingga menyebabkan peningkatan volatilitas harga saham dan penurunan volume perdagangan. Penurunan volume perdagangan ini sebesar 24,74% menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku pasar, dalam hal ini investor, cenderung wait and see saat menghadapi masa krisis. Oleh karena itu, penelitian ini melakukan studi terkait volatilitas dan variasi cross-section terhadap saham-saham di Bursa Efek Indonesia periode 2017 hingga 2022. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut. Apakah terdapat perbedaan volatilitas sebelum krisis dan selama krisis pandemi COVID-19? Apakah beberapa saham menghasilkan tingkat kembalian yang lebih tinggi daripada yang lain? Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini antara lain menganalisis volatilitas sebelum krisis dan selama krisis dari tahun 2017 hingga 2022, mengkaji pengaruh market risk premium, market cap, book to market ratio terhadap return saham tahun 2017 hingga 2021. Adapun batasan penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut. Data untuk pemodelan GARCH menggunakan data historis IHSG periode Oktober 2017 hingga Oktober 2022, di mana dibagi atas 3 periode yakni sebelum pandemi, dan full periode. Data untuk analisis regresi variasi cross-section menggunakan data historis 23 saham LQ45 yang terpilih berdasarkan emiten yang membagikan dividen secara periodik dari Januari 2017 hingga Desember 2021. Studi ini menggunakan model GARCH untuk menganalisis volatilitas sebelum krisis dan selama krisis IHSG. Model GARCH sendiri dikembangkan oleh Bolerslev tahun 1986, digunakan untuk memperkirakan varians dari variabel dependen yang berubah dari waktu ke waktu. Setiap kali data series menunjukkan distribusi leptokurtik yang mengartikan bahwa distribusi data tidak merata ditandai dengan kurva frekuensi yang cenderung menyempit di bagian puncak. Volatilitas data series menunjukkan perubahan secara acak seiring berjalannya waktu. Model GARCH terdiri dari 2 persamaan atau equation, yakni mean equation dan juga variance equation. Adapun persamaan rata-rata dan variance diformulasikan sebagai berikut. Fama French tahun 1993 mengindikasikan bahwa terdapat 3 faktor yang mempengaruhi excess return, yaitu yang pertama primary risiko pasar, kedua perbedaan return antara saham perusahaan kecil dan saham perusahaan besar, dan yang ketiga yaitu perbedaan return antara saham book to market yang tinggi dan saham book to market yang rendah. Adapun perhitungan model regresi return Fama French 3 faktor dirumuskan sebagai berikut. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penelitian ini memperoleh jawaban dalam rumusan masalah dengan menggunakan konsep atau teori. Kemudian teori yang ada dirumuskan dan diuji melalui pengumpulan data. Penelitian menggunakan uji asumsi klasik sebelum melakukan pemodelan. Model GARCH melakukan uji asumsi antara lain uji stasionaritas menggunakan uji ADF, PP, dan KPSS, uji heteroskedastisitas menggunakan uji Bruce-Pagan dan juga uji Orch-LM, dan pemilihan GARCH untuk 3 periode sebelum pandemi, dan sampel penuh. Tujuan kedua menggunakan analisis cross-section dengan melakukan uji asumsi berupa uji stasionaritas menggunakan uji ADF,
uji autokorelasi menggunakan uji Bruce-Godfrey Serial Correlation LM, uji heteroskedastisitas menggunakan uji Bruce-Pagan, uji multikolinearitas menggunakan uji korelasi dan juga VIF, kemudian melakukan pembentukan 6 portofolio SL, SM, SH, PL, BM, dan BH yang disertai dengan perhitungan premi pasar, SMI, dan HML yang dijabarkan sebagai berikut. Rata-rata mini HSG menunjukkan angka negatif untuk periode sebelum pandemi dan positif untuk periode pandemi dan periode penuh. Selanjutnya, return saham menunjukkan standar deviasi tertinggi selama pandemi. Kurtosis juga meningkat pesat selama pandemi menunjukkan bahwa data berdistribusi leptokurtik. Periode sebelum pandemi mengindikasikan skewness negatif. Hal ini menunjukkan perolehan keuntungan yang kecil dan jarang terjadinya kerugian yang besar. Hal ini disebabkan pasar yang cenderung stabil dibandingkan skewness positif pada saat pandemi, sehingga menambah tingkat ketidakpastian di pasar modal. Terakhir, statistik Jarkebera secara statistik signifikan dan menunjukkan return yang tidak memiliki kurtosis dan kemiringan yang sesuai dengan distribusi normal. Ketidaknormalan distribusi model mengindikasikan bahwa standar deviasi lebih kecil daripada varians kurva distribusi standar normal, sehingga estimasi model baik untuk dilakukan. Berdasarkan uji ADF, PP, dan KPSS menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, maka data stasioner atau tidak terdapat unit root. Berdasarkan uji heteroskedastisitas Bruce-Pagan dan RCLM, data return pada setiap periode memiliki kecenderungan heteroskedastistik. Setelah melakukan uji stasionaritas dan heteroskedastisitas, tahapan selanjutnya yakni memilih model gas terbaik untuk ketiga periode. Model gas terbaik dilakukan dengan memperhatikan log likelihood terbesar serta kriteria AIC dan SIC terkecil. Adapun model gas terbaik pada periode sebelum pandemi yakni GARS 23, pada saat pandemi GARS 31, dan pada periode penuh GARS 22. Estimasi parameter beta 1 pada model GARS masing-masing periode menunjukkan hasil positif signifikan. Hal ini menunjukkan persistensi dalam volatilitas untuk periode sebelum pandemi, dan periode penuh. Sama halnya dengan parameter theta 1 mencerminkan hasil positif signifikan untuk ketiga periode. Hal ini mengindikasikan bahwa guncangan pada return selalu terjadi di ketiga periode. Estimasi parameter theta 1 menunjukkan bahwa guncangan pada saat pandemi lebih besar dibandingkan sebelum pandemi. Namun, parameter beta 2 menunjukkan bahwa variance error dua periode sebelumnya tidak mencerminkan variance yang sama dengan periode sebelum pandemi. Hasil penjumlahan koefisien ARCH dan GARS menunjukkan bahwa periode saat pandemi memiliki hasil estimasi lebih besar dibandingkan sebelum pandemi. Hal ini menandakan bahwa pada saat pandemi, tingkat volatilitas lebih tinggi dan guncangan pada pasar modal memengaruhi tingkat pengembalian emiten-emiten secara keseluruhan. Gambar di samping menunjukkan bahwa ketiga periode tidak mengandung unsur ARCH. Hal ini ditunjukkan dengan hasil probabilitas F di atas 0,05 untuk uji RCLM. Hal ini berarti masing-masing model GARS terbaik sudah tidak memiliki sifat heteroskedastik. Oleh karena itu, model GARS dapat dikatakan efektif dalam mengestimasi volatilitas untuk ketiga periode. Mean rata-rata ke 6 portofolio dan 3 variabel independen, SMB, HML, dan RMRF menunjukkan angka negatif. Kondisi wajar mengingat terjadinya guncangan di pasar modal sehingga mempengaruhi rata return saham-saham yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Di samping itu, standar deviasi menunjukkan perbedaan dari ke-6 portofolio dan 3 variabel independen berada dalam kisaran 4,3% hingga 10,1% dengan portofolio SH yang memiliki standar deviasi tertinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa portofolio saham tersebut memiliki penyimpangan dari rata-rata lebih tinggi dibandingkan portofolio lainnya sehingga cenderung lebih beresiko. Selain itu, expected average return dari semua portofolio yang diamati terdistribusi secara normal karena rata-rata dan mediannya sangat mirip. Berdasarkan uji ADF menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, maka data stasioner atau tidak terdapat unit root. Hasil uji Bruce-Godfrey Serial Correlation LM menunjukkan bahwa probabilitas chi-square pada P1, 2, 3, dan 4 dari semua portofolio lebih besar dari 0,05 pada tingkat signifikan. Berdasarkan uji tersebut, H0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak ada autokorelasi pada residual. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa p-value tidak signifikan sehingga H0 diterima, maka data bersifat homoskedastik. Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa koefisien model kurang dari 0,8 sehingga menghilangkan kemungkinan multikolinearitas. Kesimpulan yang sama juga didukung oleh koefisien VIF karena VIF untuk ketiga faktor risiko independen kurang dari 2. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa premi risiko pasar signifikan pada tingkat 5% di semua portofolio. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya pengaruh kuat antara beta pasar dan tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected return oleh investor dari emiten-emiten portofolio yang terbentuk.
Selanjutnya, faktor SMB berpengaruh signifikan pada portofolio SL, SH, BL, BM, dan BH. Akan tetapi, SMB memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap saham ukuran besar. Hal ini menandakan bahwa saham ukuran besar atau market cap besar tidak memiliki ruang gerak yang fleksibel sehingga tingkat pengembaliannya cenderung lebih kecil dibandingkan saham berukuran kecil atau market cap kecil. Faktor HML secara statistik signifikan pada tingkat 5%. Terdapat portofolio SL, SH, BL, dan BH tetapi tidak menunjukkan efek pada SM dan BM. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas emiten dengan nilai book to market menengah tidak terpengaruh terhadap faktor perbedaan nilai buku pasar. Mengacu adjusted R-square, model Fama French memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan model CIPM. Hal ini mencerminkan model 3 faktor Fama French mengungguli model CIPM karena adjusted R-square dari model Fama French berada pada rentang 55,32% sampai 84,59% lebih tinggi dibandingkan model CIPM berada di rentang 15,4% hingga 72,13% di semua portofolio, terutama di portofolio termasuk saham bernilai book market tinggi atau SH dan BH. Berdasarkan hasil analisis model Garch untuk menjawab tujuan pertama dan analisis regresi untuk menjawab tujuan kedua, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Hasil penjumlahan koefisien Arch dan Garch menunjukkan bahwa periode saat pandemi lebih besar dibandingkan sebelum pandemi. Hal ini menandakan bahwa pada saat pandemi, tingkat volatilitas lebih tinggi dan guncangan pada pasar modal mempengaruhi tingkat pengembalian emiten-emiten secara keseluruhan dibandingkan sebelum pandemi. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengaruh kuat premi risiko pasar signifikan di semua portofolio, dibandingkan faktor SMB yang hanya berpengaruh signifikan terhadap portofolio selain portofolio ukuran besar atau market cap besar, serta faktor HML yang hanya berpengaruh signifikan terhadap saham selain saham-saham dengan book to market menengah. Hasil komparasi model Fama French dan CIPM mengindikasikan bahwa kurang lebih 70% return portofolio dijelaskan oleh model 3 faktor Fama French, sedangkan 46% return portofolio dijelaskan oleh model CIPM. Maka model Fama French lebih unggul daripada CIPM untuk keenam portofolio yang diamati. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang tidak bisa dipenuhi oleh peneliti. Adapun saran penelitian yang dapat diberikan dijabarkan sebagai berikut. Periode penelitian untuk analisis Garch alangkah baiknya lebih detail sesuai dengan status PPKM level 1, 2, 3, dan 4, sehingga hasil penelitian lebih tepat sasaran dan bisa dijadikan acuan untuk menentukan keputusan investasi bagi pelaku pasar. Yang kedua, penelitian berikutnya dapat melakukan pengujian untuk sampel yang lebih besar, yakni saham-saham yang melantai di Bursa Efek Indonesia dan dapat dikategorikan sesuai dengan 11 sektor yang diklasifikasikan oleh BI, sehingga pengaruh 3 faktor Fama French dapat dikomparasikan antar sektor. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila paparan saya masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Salam sehat.